Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di malam yang kelam ini. Bersiaplah, karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah mencekam tentang seorang satpam yang jiwanya diguncang oleh kegelapan. Inilah kisah yang kami beri judul, Satpam Jaga Sampai Kena Mental. Malam itu, langit di atas Cikarang seperti dipecahkan oleh gemuruh dan kilatan petir yang tak henti-hentinya. Hujan turun begitu deras, membuat suasana perumahan yang biasanya ramai terasa mati, sepi, dan mencekam. Di tengah hujan yang mencurah, Arga, seorang satpam yang bertugas di gerbang perumahan, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada beban tak kasat mata yang menekan dadanya. Seolah-olah malam ini berbeda, gelapnya terasa lebih pekat, dan hujan seolah membawa pesan dari alam yang lebih dalam. Arga menutup pintu pos satpam dengan tangan yang sedikit bergetar. Hawa dingin menelusup sampai ke tulang. Angin dingin membawa serta bunyi gemeretak, seakan ada sesuatu yang menyelinap di antara derasnya hujan. Ini bukan kali pertama dia jaga malam dalam cuaca seperti ini, namun ada yang lain malam itu. Ia menyalakan lampu di dalam pos, tapi cahaya kuning redup itu justru menciptakan bayangan-bayangan ganjil di dinding. Dia mengusap wajahnya, mencoba mengusir kecemasan yang tiba-tiba menyergap. Di luar sana, hanya ada hujan dan gelap. Arga mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyeduh kopi. Harapannya sederhana, aroma kopi yang hangat bisa sedikit memberi ketenangan di tengah suasana yang semakin berat. Tapi, ketika air mendidih dan aroma kopi memenuhi pos, sensasi aneh justru menyergap. Suara hujan yang biasanya menenangkan kini berubah. Setiap tetes yang jatuh di atap pos terasa seperti langkah-langkah kaki yang mendekat, langkah yang berat dan teratur, seolah ada sesuatu di luar sana. Menyelinap dalam gelap. Dengan cepat, Arga meraih rokok dan menyulutnya. Sambil menghisap asap, dia menatap keluar jendela, tapi tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan yang dipenuhi oleh bayang-bayang samar dari pepohonan yang diterpa angin. Tiba-tiba, telepon di mejanya bergetar kencang, memecah keheningan yang mencekam. Nama Iwan muncul di layar. Iwan adalah rekan tugasnya yang seharusnya berjaga malam itu. Arga, gue nggak bisa datang. Ibu gue sakit parah. Suara Iwan terdengar cemas, tersendat-sendat di balik telepon. Arga mengangguk, meski Iwan tak bisa melihatnya. Nggak apa-apa, Wan. Jaga ibu lo. Balas Arga dengan suara yang lebih tenang dari perasaannya. Namun, setelah telepon itu berakhir, perasaan terjebak semakin kuat. Dia sendirian di sana. Di luar hanya hujan, gelap, dan sesuatu yang mulai terasa mendekat. Sekitar pukul 10 malam, suasana semakin mencekam di tengah derasnya hujan yang terus menghantam atap pos satpam. Arga, yang sedari tadi menunggu pesanannya datang, terkejut ketika mendengar suara ketukan pelan di pintu pos. Dengan cepat, ia bangkit dari kursinya, meraih uang untuk membayar pesanan makanan yang sudah lama dinantinya. Saat membuka pintu, udara dingin dan basah langsung menyergap tubuhnya. Pandangannya tertuju pada sebuah motor ojek online yang perlahan meluncur mendekat. Lampu depannya menyilaukan mata Arga, menerobos kegelapan malam. Dalam bayang-bayang cahaya itu, sosok pengemudi mulai terlihat samar. Namun,
sesuatu terasa ganjil. Wajah si pengemudi tampak kabur, seperti tenggelam dalam bayangan yang tidak wajar. Arga melangkah keluar, mencoba mendekati sosok itu. Tapi semakin dekat ia, semakin jelas apa yang dilihatnya. Wajah pengemudi itu bukan sekadar samar. Wajah itu rusak, hancur berantakan. Luka menganga dan lebam besar menghiasi kulitnya, seolah baru saja terlibat dalam kecelakaan yang mengerikan. Helm yang dikenakan tak bisa menyembunyikan aliran darah yang menetes perlahan ke lehernya. Darah itu bercampur dengan tetesan hujan, menciptakan pemandangan yang begitu mengerikan dan nyata. Arga terdiam di tempat, jantungnya berdegup tak beraturan. Rasa takut yang luar biasa menyelubungi seluruh tubuhnya. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya kaku, seolah terpaku oleh kengerian yang ada di depan mata. Pengemudi itu menoleh, perlahan memperlihatkan lebih jelas luka di wajahnya yang penuh darah. Tapi yang terjadi kemudian membuat Arga lebih ngeri lagi. Pengemudi itu tersenyum. Bukan senyum ramah biasa, melainkan senyum menyeramkan di balik wajah yang seharusnya sudah tak berbentuk. Dalam hitungan detik, luka-luka itu seolah menghilang. Wajahnya kembali normal, seolah-olah tak pernah ada sesuatu yang salah. "Terima kasih, Bang," ucap si pengemudi dengan nada santai, seakan tidak ada yang aneh. Arga tergagap. Iya, ini uangnya," jawabnya dengan tangan bergetar, menyerahkan uang untuk makanan yang entah kenapa kini terasa jauh dari pikiran utamanya. Pengemudi itu menerima uangnya, kemudian pergi begitu saja, menghilang dalam hujan malam yang semakin deras. Saat Arga kembali ke pos satpam, suasana di dalam terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Bayangan wajah rusak dan penuh darah itu terus menghantuinya, seperti mimpi buruk yang tak kunjung hilang. Meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi atau halusinasi akibat kelelahan, namun rasa takut sudah terlanjur menjalar di seluruh tubuhnya. Suara hujan yang menghantam atap kini terdengar seperti dentuman keras di telinga, membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Semakin malam, semakin Arga merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya di luar sana, di balik tirai hujan yang terus mengguyur perumahan itu. Sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar pengemudi ojek online biasa. Saat jarum jam menunjuk tengah malam, rasa penat mulai menjalar di tubuh Arga setelah berjam-jam duduk dalam pos satpam yang sempit. Ia berdiri, meregangkan tubuh dengan perasaan yang tak menentu, disertai kecemasan yang tak kunjung surut. Sesekali ia melirik keluar, memperhatikan derasnya hujan yang seolah tak ada habisnya. Bisa-bisa banjir nanti malam, gumamnya pelan, berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa cemas yang terus menghantuinya. Namun, seketika itu juga matanya terpaku pada sesuatu di ujung jalan, tepat di pertigaan yang biasa ia jaga. Jantung Arga berdegup kencang, perasaan tak enak menjalar di sekujur tubuhnya. Di bawah sorotan redup lampu jalan yang berkelip, ia melihat sesuatu yang tak wajar. Di tengah guyuran hujan, sosok-sosok manusia mulai muncul, seolah keluar dari balik bayangan malam. Mereka berdiri, sebagian terhuyung, dan beberapa terlihat terbaring di atas jalan yang basah. Dari kejauhan, tubuh mereka terlihat hancur, penuh luka mengerikan. Kulit yang robek memperlihatkan tulang-tulang yang mencuat. Darah mengalir perlahan dari tubuh mereka yang tak utuh. Arga terkejut ketika matanya menangkap sosok dengan kepala yang nyaris tak lagi berbentuk, hanya sisa-sisa daging dan darah yang menggantung di lehernya. Sosok itu bergerak pelan, seolah memanggil Arga tanpa suara. Yang paling menyeramkan, salah satu dari mereka,
Tubuhnya hanya tersisa setengah, dari pinggang ke atas, ia menyeret tubuhnya dengan tangan. Mengesot di atas aspal yang licin oleh hujan. Gerakannya pelan, namun raut wajahnya memancarkan kesakitan yang tak terhingga, seakan-akan masih merasakan perih dari luka-luka yang mematikan. Korban-korban kecelakaan itu, yang seharusnya sudah lama beristirahat dalam damai, kini muncul kembali, hidup dalam mimpi buruk yang nyata. Mereka bergerak dengan lambat, langkah-langkah terseret yang seolah membawa beban masa lalu yang kelam. Rintihan pelan terdengar samar di tengah suara hujan, suara yang menusuk hingga ke dalam hati, mengirimkan getaran ketakutan yang tak bisa diabaikan. Satu persatu, mereka mengangkat tangan mereka yang terluka, memperlihatkan luka-luka yang menganga, luka yang seharusnya sudah lama hilang dalam catatan tragedi. Tapi malam ini, di hadapan Arga, luka-luka itu kembali menganga, seakan meminta perhatian, seakan memanggil namanya. Perasaan takut yang mencekam membuat tubuh Arga seolah membeku di tempat. Sosok-sosok mengerikan itu terus mendekat, sementara ia hanya bisa berdiri terpaku, terhisap dalam kengerian malam yang seakan tak berujung. Malam itu, peristiwa-peristiwa tragis yang dulu hanya menjadi cerita di balik pintu pos, kini kembali menghantui. Kenyataan dan mimpi buruk menyatu, meninggalkan Arga dalam ketakutan yang tak tertanggungkan. Seperti ada sesuatu yang menarik, Arga mendapati dirinya melangkah maju, mendekati tubuh-tubuh yang berserakan di jalan itu, mengarungi derasnya hujan dengan tangan yang menggenggam senter bergetar. Semakin dekat dia mendekati sosok-sosok tersebut, semakin jelas pemandangan mengerikan itu terlihat. Cahaya senter menerangi tubuh-tubuh cacat yang penuh luka menganga, dengan daging-daging yang tergantung dan tulang yang mencuat dari kulit yang robek. Hujan deras yang biasanya menenggelamkan suara kini tidak mampu menutupi rintihan pilu yang menggema di telinga, seolah setiap tetes hujan membawa kisah kematian mereka yang tak pernah diceritakan. Kengerian malam itu menggigit jiwa Arga, membuatnya terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah terikat oleh ketakutan yang tak kasat mata, semakin mencekam setiap langkah yang diambilnya. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya memburu, dan jiwanya tercekam oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di depan matanya, salah satu sosok dengan wajah hancur mulai bergerak mendekat. Mata kosongnya, yang seolah tidak lagi berfungsi, menatap Arga, bukan sekadar menatap, tetapi menembus jiwanya. Tangan sosok itu terulur, perlahan meraih ke arah Arga, seolah memohon, tetapi juga mengancam. Arga merasakan kepanikan yang luar biasa merayap di tulang punggungnya. Dia ingin mundur, namun kakinya terasa terbenam di tanah yang lengket, tak bisa bergerak, seolah ditahan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Detik terasa seperti berjam-jam. Sosok-sosok lain mulai bergerak, mendekatinya dengan tubuh yang terpecah belah, daging menggantung dari tulang, kepala remuk yang seolah siap jatuh kapan saja. Mereka bergerak perlahan namun pasti, mengelilinginya, membawa aroma busuk yang menusuk hidung Arga, aroma kematian dan luka-luka yang seharusnya sudah lama terkubur. Kegelapan semakin menelan sekelilingnya, membungkus harapan yang tersisa dalam malam yang begitu pekat. Jeritan-jeritan itu semakin nyaring, bukan sekadar rintihan, tapi seperti panggilan dari dunia lain, suara-suara yang mencoba menyeret Arga masuk ke dalamnya. Hujan deras menghantam wajahnya tanpa ampun. Setiap tetes air terasa seperti jarum-jarum dingin yang menusuk kulit, namun dinginnya tak mampu membekukan rasa takut yang perlahan-lahan menggerogoti pikirannya. Ketakutan itu mulai menguasai,
menekan akal sehatnya hingga nyaris runtuh. Di tengah hiruk-pikuk hujan dan jeritan yang mengerikan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar, memecah langit malam dengan kilatan cahaya yang begitu terang. Suara itu menghantamnya seperti pukulan keras, mengejutkannya dan seakan menariknya kembali ke realitas yang telah lama ia tinggalkan. Detak jantungnya yang kacau menjadi lebih cepat, napasnya memburu, dan otaknya akhirnya tersadar bahwa dia harus keluar dari mimpi buruk ini. Dengan sisa-sisa keberanian yang tersisa, Arga akhirnya berbalik, seolah-olah dibebaskan dari kekuatan gelap yang mengikatnya. Kakinya bergerak secepat yang ia mampu, berlari melewati derasnya hujan, seakan ada sesuatu yang mengejarnya dari belakang. Langkahnya berat, namun dipenuhi dengan kepanikan yang tak terbendung. Setiap tetes hujan yang menghantam wajahnya terasa seperti pukulan dingin yang mengingatkannya pada kenyataan yang baru saja ia saksikan. Langkah-langkahnya terasa berat, seperti dikejar bayang-bayang dari kegelapan. Sesampainya di pintu pos, ia langsung meraih gagang pintu dan menutupnya dengan keras. Jantungnya berdetak kencang, napasnya memburu, tapi jeritan-jeritan itu tidak berhenti. Mereka semakin mendekat, seolah menembus dinding kayu tipis pos satpam itu, menggema di dalam kepalanya. Arga memeluk dirinya sendiri, tubuhnya bergetar hebat, sementara suara-suara dari luar terus menghantam telinganya, suara yang penuh dengan penderitaan. Seakan berusaha menyeretnya kembali ke dalam kegelapan. Dalam pos yang gelap dan lembab itu, Arga tahu bahwa malam ini tidak seperti malam-malam biasanya. Dia bukan hanya sekadar penjaga gerbang, tapi saksi bisu dari kisah-kisah tragis yang telah terlupakan. Jeritan-jeritan itu, kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di depan gerbang perumahan, semuanya kini terasa sangat nyata. Malam ini, dia menyadari satu hal yang pasti, tidak semua jiwa pergi dengan tenang. Suara hujan yang terus mengguyur kini menjadi irama yang mengerikan, bersahutan dengan jeritan-jeritan yang datang dari dunia yang seharusnya tak pernah ia sentuh. Dan mungkin, justru dia yang telah melangkah terlalu jauh ke dalam dunia mereka, dunia para arwah yang tak bisa menemukan kedamaian. Terima kasih telah mendengarkan cerita Satpam Jaga Sampai Kena Mental bersama Cerinis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerinis untuk cerita-cerita horor lainnya.